Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, lagi dan lagi kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena atas kerahiman Allah Subhanahu wa taala saat ini kita dipertemukan kembali oleh Allah dalam risalah hati. Semoga pertemuan kita ini membawa keberkahan bagi kita. Dan kali ini kita akan coba membicarakan tentang perkara ilmu. Al-Quran adalah sumber ilmu pengetahuan sekaligus sumber ajaran agama Islam. Untuk itulah Al-Quran sebagai dasar yang mampu menjelaskan bagaimana ilmu pengetahuan bisa berkembang di kalangan umat Islam. Ilmu adalah pengetahuan atau kepandaian, sedangkan ilmu secara lugawi adalah mengetahui sesuatu secara dalam hingga menjadi jelas. Dalam Al-Quran, ilmu adalah keistimewaan yang menjadikan manusia unggul terhadap makhluk-makhluk lain yang berfungsi untuk menjalankan kekhalifahan. Al-Quran juga menjelaskan manusia memiliki potensi untuk meraih ilmu dan mengembangkannya dengan seizin Allah. Karena itulah bertebaran ayat yang memerintahkan manusia menempuh berbagai cara untuk mewujudkan betapa tinggi kedudukan orang yang berpengetahuan. Apa itu ilmu? Ilmu bisa diartikan apa saja. Namun yang saat ini kita bicarakan adalah ilmu yang ada di sisi Allah. Dan ulama mengungkapkan bahwa makna daripada ilmu itu adalah segala sesuatu yang membuat kita takut kepada Allah, itu adalah ilmu. Atau segala sesuatu yang menjadikan kita taat kepada Allah, takut kepada Allah, itu adalah ilmu. Maka pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ilmu yang kita maksudkan kurang lebih adalah ilmu agama, ilmu akhirat, yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui Jibril alaihissalam. Dan segala kebaikan-kebaikan yang membuat kita menjadi dekat kepada Allah. Merasa dilihat oleh Allah, merasa didengar oleh Allah, merasa diperhatikan oleh Allah, merasa dijaga oleh Allah, merasa dihidupkan oleh Allah, dan merasa akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai Sang Pencipta. Siapa saja yang tidak faham kepada ilmu atau dia tidak berusaha mendatangkan ilmu ke dalam kehidupannya, tidak ada perjuangan ataupun pengorbanan yang dia buat di dalam kehidupannya untuk bagaimana dia mengusahakan ilmu itu datang ke dalam kehidupannya, maka dia tidak akan faham tentang perkara ilmu. Karena ilmu akan datang melalui pengorbanan. Masya Allah. Begitu banyak fadilah tentang ilmu atau keutamaan daripada ilmu itu sendiri. Banyak sering kita dengar daripada alim ulama kita bahwa barang siapa memudahkan langkah kakinya menuju kepada majelis ilmu, maka Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan langkahnya menuju ke jannah, menuju kepada surga. Subhanallah. Dan Masya Allah, ilmu sangat-sangat bermanfaat untuk kehidupan kita di dunia yang sementara dan di akhirat yang selama-lamanya. Saya ingin menceritakan satu kisah seorang imam besar. Ketika seseorang belajar agama,
Islam tentunya, pasti dia akan menjumpai nama imam ini. Siapapun orangnya. Semua orang yang belajar, mencari ilmu, dia akan menjumpai nama ini. Beliau adalah Al-Imam Al-Bukhari radhiyallahu anhu. Dahulu Imam Al-Bukhari mempunyai seorang ibu yang kaya raya. Kaya raya. Dan ibu ini menghabiskan seluruh harta kekayaannya untuk bagaimana dikorbankan untuk anaknya, yaitu Imam Al-Bukhari, untuk memperjuangkan atau mencari ilmu. Dibawa ke seluruh penjuru dunia untuk mencari ilmu. Sehingga habis harta ibunda daripada Imam Al-Bukhari ini. Apakah perjuangan atau pengorbanan harta ibunda Imam Al-Bukhari ini sia-sia? Tentu tidak. Siapapun orangnya, yang mana dia ini adalah seorang kiai, seorang ulama, pasti dia membaca kitab Imam Al-Bukhari. Setiap muslim mengenal kitab-kitab tulisan-tulisan yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari. Bisa kita bayangkan, satu orang dia membaca hadis yang ada dalam kitab Imam Al-Bukhari, maka pahala mengalir untuk ibunya Imam Al-Bukhari. Pahala mengalir untuk Imam Al-Bukhari sendiri. Baru dari satu orang. Saat ini seluruh ulama membaca kitab Imam Al-Bukhari. Seluruh santri mendengar kitab Imam Al-Bukhari. Begitu banyak pahala yang dikumpulkan, pahala yang didapatkan oleh Imam Al-Bukhari dan juga ibunda tercinta yang telah menghabiskan seluruh hartanya. Tidak sia-sia, tidak sia-sia. Imam Al-Bukhari diketahui kurang lebih di zaman abad kedua. Berarti kurang lebih 1.300 tahun telah dibaca kitab-kitabnya. Telah diamalkan isi-isinya. Subhanallah, kita tidak dapat menghitung berapa banyak pahala yang didapatkan oleh Imam Al-Bukhari dan juga ibunda tercinta daripada Imam Al-Bukhari. Bisa atau dapat memberi syafaat kepada ahli keluarganya, 10 ahli keluarganya yang telah wajib untuk memasuki neraka. Ilmu merupakan pengetahuan tentang apa penyebab sesuatu dan mengapa. Dan ada persyaratan ilmiah sesuatu dapat disebut sebagai ilmu. Sifat ilmiah sebagai persyaratan ilmu banyak terpengaruh ilmu-ilmu alam yang telah ada lebih dulu. Objektif, metodis, sistematis, dan universal. Pengertian nyata tentang hukum-hukum alam dapat menuntun kita menyikapi rahasia alam seperti tentang bulan, bintang, matahari, planet, atau air, tumbuhan, dan lainnya. Namun pengertian rohani tidak mampu menuntun kita untuk mengungkap rahasia rohani atau rahasia ketuhanan. Pengertian rohani sifatnya adalah mati, sedangkan rahasia ketuhanan adalah rahasia yang sifatnya hidup atau disebut juga daya hidup. Artinya, ilmu pengetahuan abstrak sebatas pengertian rohani dalam diri kita. Hal itu tidak bisa tumbuh dan tidak bisa bertambah dengan sendirinya selain dari diri kita yang berusaha untuk menambahnya dengan perbanyak membaca, menambah pelajaran, mengadakan diskusi, dan lainnya. Subhanallah, Allah SWT katakan bahwa keutamaan Al-Quran di atas keutamaan-keutamaan perkataan yang lainnya, atau keutamaan perkataan Allah di atas keutamaan perkataan lainnya, itu seperti keutamaan Allah di atas hambanya. Keutamaan Allah di atas hambanya.
begitu tinggi keutamaan daripada perkataan Allah atau kalam Allah, yaitu Al-Quran. Segala ilmu bersumber daripada Al-Quran. Semua telah ada dalam Al-Quran. Maka kita mengenal satu fadilah yang Masya Allah luar biasa. Barang siapa dia mempelajari atau membaca Al-Quran lalu menghafalkannya, dan dia pun mengharamkan apa yang haram dan menghalalkan apa yang halal, maka nanti di akhirat Allah akan mewajibkan agar orang tersebut dapat memberikan syafaat kepada 10 ahli keluarganya yang sudah wajib masuk neraka. Subhanallah. Barang siapa dia membaca Al-Quran lalu dia menghafalkannya, setelah itu dia mengharamkan apa yang diharamkan dan dia menghalalkan apa yang dihalalkan, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan derajat yang tinggi bagi dirinya, sehingga dia akan diberikan oleh Allah bisa atau dapat memberi syafaat kepada ahli keluarganya, 10 ahli keluarganya yang telah wajib untuk memasuki neraka. Begitu tinggi keutamaan ilmu ini. Begitu tinggi, begitu tinggi. Seandainya setiap orang atau setiap hamba Allah mengetahui setiap fadilah daripada keutamaan ilmu ini, maka pasti dan pasti setiap orang akan berbondong-bondong, berlomba-lomba untuk meraih ilmu dengan perjuangan, dengan pengorbanan. Sebagaimana ibunda daripada Imam Al-Bukhari, bila habiskan seluruh hartanya untuk bagaimana anaknya dapat belajar ilmu. Dan faktanya, Masya Allah, anak menjadi seorang yang besar, yang dikenal di dunia, bahkan dikenal di langit. Al-Imam Al-Bukhari. Pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, setiap orang tua pasti menginginkan anaknya menjadi anak yang baik di sisi Allah, anak yang sukses dan berhasil di sisi Allah. Dia berhasil di dunia, bahkan tidak hanya dunia sementara, tapi dia pun berhasil nanti di akhiratnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk apa berhasil hanya di dunia saja? Karena dunia ini pasti akan ditinggalkan. Hari ini, esok, minggu depan, bulan depan, tahun depan, wallahu alam. Yang pasti dunia ini pasti akan ditinggalkan. Jadi kesuksesan yang betul, kesuksesan yang benar adalah kesuksesan dunia dan kesuksesan akhirat. Dan perkara ini hanya akan bisa didapatkan dengan ilmu yang benar. Ilmu yang benar, yang mendatangkan rasa takut kepada Allah, yang mendatangkan ketaatan kepada Allah. Dan balasannya Allah akan memberikan kebahagiaan untuk dia, kesuksesan untuk dia di dunia yang sementara dan di akhirat yang selama-lamanya. Dan orang tua, dia tidak bisa memaksakan anaknya untuk dia berilmu. Sementara tidak ada perjuangan daripada orang tuanya, tidak ada pengorbanan yang dibuat oleh orang tuanya. Sebagaimana ibunda daripada Imam Al-Bukhari. Memang ulama katakan orang tua daripada Imam Al-Bukhari bukan siapa-siapa. Bukan seorang yang pintar, bukan seorang yang berilmu tinggi. Tapi kenapa anaknya atau keturunannya bisa menjadi seorang anak yang berilmu tinggi, yang derajatnya tinggi di sisi Allah? Itu karena orang tuanya ikut berkorban atas perjuangan anaknya. Korban apa saja bisa dilakukan. Dan yang paling penting daripada korban itu adalah doa. Buat doa, buat doa, buat doa. Doakan anak kita terus, doakan anak kita terus, doakan anak kita terus. Tapi saya sudah buat doa. Setiap kali saya buat doa, saya doakan anak saya. Ya, tapi Allah menginginkan doa yang banyak. Allah senang mendengar doa-doa kita. Mungkin kita baru 5 menit doa, setelah itu tidur. Bangun malam,
doa sebentar saja, setelah itu cari makan atau tidur lagi. Allah menginginkan doa yang banyak, doa yang sungguh-sungguh meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan ulama katakan, sebelum anak itu lahir, sesungguhnya kita disarankan untuk berdoa kepada Allah, ya Allah, berikan saya keturunan yang baik, keturunan yang berilmu tinggi, keturunan yang saleh. Maka buatlah doa. Kita bukan siapa-siapa, kita tidak bisa apa-apa. Bahkan dengan ilmu yang kita miliki, kita bukan siapa-siapa dan tidak bisa apa-apa. Ilmu din atau ilmu agama adalah ilmu yang wajib dituntut oleh setiap muslim, yaitu ilmu akidah, ibadah, pengetahuan tentang halal dan haram, serta akhlak dan hal lain yang berkaitan. Menuntut ilmu adalah ibadah, bahkan merupakan ibadah yang paling agung dan paling utama. Tak heran Allah menjadikannya sebagai bagian dari jihad fisabilillah, sebagaimana firman-Nya dalam surat At-Taubah ayat 122. Ayat tersebut menjelaskan, tidak sepatutnya bagi mukminin itu pergi semuanya ke medan perang, akan tetapi tidak pergi dari setiap golongan di antaranya, beberapa orang dari mereka untuk memperdalam pengetahuan mereka tentang agama dan untuk memberikan peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali kepadanya, sehingga mereka itu dapat menjaga dirinya. Ilmu merupakan ciri kebaikan seseorang. Memberikan kebaikan pada seorang hamba yaitu dengan memberikan pemahaman dalam masalah agama. Karena dengan paham tentang masalah agama, maka dirinya akan menyembah Allah dengan ilmu dan juga akan menyeru orang lain dengan ilmu yang ia miliki. Ilmu yang bermanfaat memiliki pahala yang mulia. Ilmu pun akan mengangkat derajat manusia. Masih begitu banyak keutamaan daripada ilmu ini, fadilah daripada ilmu ini. Kita harus banyak-banyak bertanya, su'bah, datang kepada ulama kita, datang kepada guru-guru kita. Tanya kepada mereka tentang kehidupan dunia, tentang kehidupan akhirat, tentang apa saja. Karena dengan ilmu, maka jalan kita akan terang. Seseorang yang hidup tanpa ilmu, maka dia ibarat seseorang yang berjalan dalam kegelapan dan tidak ada cahaya sama sekali. Tapi seseorang yang dia memiliki ilmu walaupun sedikit, dia ibarat berjalan di tempat yang gelap, namun dia mempunyai lentera untuk menerangi jalannya. Sehingga dia tahu apabila di hadapannya ada yang bisa mencelakakan dia, ada lubang atau ada duri yang menghalangi dia untuk berjalan. Maka saya mengajak kepada diri saya sendiri, terutama khususnya pada pemirsa semuanya, utamakanlah ilmu untuk diri kita sendiri, untuk ahli keluarga kita, anak keturunan kita. Datangilah ulama dan bertanya kepada mereka. Datangilah guru, ustadz-ustadz kita. Bertanyalah kepada mereka tentang ilmu, tentang keutamaan ilmu. Dan berdoalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya kita diberikan hakikat daripada ilmu itu sendiri. Karena tahu berbeda dengan memiliki. Banyak orang tahu tapi dia tidak memiliki. Sedangkan orang yang memiliki, dia sudah pasti tahu apa yang dimilikinya. Maka milikilah hakikat daripada ilmu dengan berdoa kepada Allah untuk diberikan hakikat daripada setiap ilmu yang kita miliki. Dan senantiasa berdoa lagi dan lagi, terus menerus. Doakan supaya anak keturunan kita menjadi orang-orang yang berilmu. Akhirnya, kita bukan siapa-siapa, kita tidak bisa apa-apa. Bahkan dengan ilmu yang kita miliki, kita bukan siapa-siapa dan tidak bisa apa-apa. Kepada Allah lah tempat kita kembali dan mengembalikan segala urusan.
Mari sama-sama kita doa, meminta kepada Allah agar kita diberi kefahaman tentang ilmu. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Hamdan yafi ni'amah kafi mazidah. Ya Rabbana wa lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultani. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Hayyu ya Qayyum ya Arhamar Rahim. Ya Hayyu ya Qayyum Ghafurur Rahim. Ya Allah, berkahkanlah kehidupan kami ya Allah. Ya Allah, berkahkanlah kehidupan kami ya Allah. Ya Allah, berkahkanlah kehidupan keluarga kami ya Allah. Ya Allah, berkahkanlah kehidupan anak keturunan kami ya Allah. Ya Arhamar Rahimin, berikanlah kami hakikat ilmu ya Allah. Ya Arhamar Rahimin, mudahkanlah kaki kami untuk melangkah kepada majelis ilmu ya Allah. Ya Arhamar Rahimin, beri kami hidayah ya Allah. Beri ahli keluarga kami hidayah dan anak keturunan kami hidayah. Jadikan ya Allah anak-anak kami ya Allah menjadi anak-anak yang alimah, da'i-da'iyah, saleh-salehah. Ya Arhamar Rahimin, berilah kami kekuatan ya Allah untuk senantiasa berdoa kepadamu ya Allah, setiap hari, setiap malam ya Allah, setiap suasana dan keadaan, sehingga kami merasa tenang dalam doa-doa kami, merasa nikmat dalam doa-doa kami. Ya Arhamar Rahimin, kami tidak bisa apa-apa ya Allah, sempurnakan doa kami ya Allah. Rabbana zalamna anfusana lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala mursalin walhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah, akhirnya kita harus berpisah. Semoga Allah memberikan kita faham dan pembicaraan kita yang sedikit ini semoga ada manfaatnya dan semoga Allah beri keberkahan pertemuan kita kali ini. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.